Kita semua pasti udah nggak asing lagi kan sama semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi pernah kepikiran nggak kalau di balik tiga kata yang familiar ini, ternyata ada rahasia yang umurnya udah 700 tahun? Yuk kita bongkar sama-sama. Artinya, kita semua tahu lah ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tapi, asalnya itu dari mana sih? Nah, jawabannya ini bakal membawa kita mundur jauh banget, 700 tahun ke belakang, ke sebuah makna yang ternyata jauh lebih dalam dari yang kita kira selama ini. Oke, kita mulai dari yang kita tahu sekarang ya. Buat kita semua, Bhinneka Tunggal Ika itu kan pilar kebangsaan. Rasanya semboyan ini udah nempel banget sama identitas kita. Seolah-olah lahirnya itu barengan sama kemerdekaan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, secara harfiah, berbeda-beda, tetap satu. Ini kan landasan filosofis yang sempurna banget buat negara kita ya. Jadi pengingat terus-menerus tentang kekuatan persatuan. Dan ya, pastinya kita lihat ini setiap hari, dicengkram erat sama Garuda Pancasila. Ini bukan sekedar hiasan loh, ini tuh simbol yang kuat banget, yang nunjukin gimana Indonesia dengan belasan ribu pulau, ratusan suku dan bahasa bisa jadi satu bangsa yang utuh. Nah, sekarang siap-siap ya, kita bakal lompat waktu. Bukan cuma beberapa puluh tahun, tapi kita akan mundur beberapa abad buat nemuin dari mana sebenarnya semboyan ini berasal. Yap, bener banget. Nggak salah lihat kok, kita bakal balik ke abad ke-14. Jauh sebelum ada bendera merah putih, bahkan jauh sebelum nama Indonesia itu sendiri ada. Ini adalah eranya para raja dan kerajaan-kerajaan besar. Biar kebayang nih ya, coba lihat lini masanya. Di sini, di abad ke-14, pas Majapahit lagi jaya-jayanya, Kitab Sutasoma ditulis. Coba perhatiin deh jaraknya. Butuh waktu hampir 600 tahun sebelum ide di dalamnya dihidupkan lagi dan diresmiin buat bangsa Indonesia modern. Jauh banget kan? Coba bayangin, kita lagi ada di zaman keemasan kerajaan Majapahit, di bawah pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Ini adalah era di mana Nusantara jadi pusat kekuatan, kebudayaan, dan pemikiran yang luar biasa maju. Nah, di tengah kejayaan inilah, ada seorang pujangga istana yang nulis kata-kata yang gaungnya kedengeran sampai ratusan tahun kemudian. Jadi siapa sih orang di baliknya? Dan di mana kata-kata itu pertama kali ditulis? Jadi pujangganya adalah Empu Tantular dan karyanya itu sebuah kakawin atau syair Jawa kuno yang judulnya Kitab Sutasoma. Unik ya, asalnya bukan dari dokumen negara, tapi justru dari sebuah karya sastra yang indah. Dan inilah dia kutipan aslinya yang umurnya udah ratusan tahun. Coba deh kita resapi sejenak kalimat ini. Inilah wujud asli semboyan kita, ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Kelihatannya rumit ya? Tenang, kita bedah bareng-bareng artinya. Nah, disinilah kuncinya. Kutipan ini punya dua istilah penting pada zaman itu. Jinatwa, yang artinya ajaran Buddha, dan Siwatatwa, yaitu ajaran Siwa atau Hindu. Ini ngasih kita petunjuk besar tentang makna aslinya di zaman Majapahit. Jadi ini dia poin krusialnya. Dulu itu Empu Tantular ternyata nggak lagi ngomongin soal persatuan suku atau pulau. Beliau justru lagi ngomongin soal toleransi beragama. Pesannya itu buat menyatukan dua kepercayaan besar di Majapahit saat itu, Buddha dan Hindu. Bahwa intinya kebenaran mereka itu satu. Coba kita lihat perbandingannya, ini menarik banget. Di sebelah kiri, makna aslinya, soal harmoni agama antara Hindu dan Buddha dalam satu kerajaan. Terus di sebelah kanan, makna modernnya, persatuan nasional yang mencakup semua keberagaman di Nusantara. Konsepnya sama, tapi skalanya jadi jauh lebih luas. Oke, sekarang kita fast forward ke abad ke-20. Gimana caranya kearifan kuno ini bisa ditemuin lagi dan diadaptasi buat sebuah negara yang baru lahir? Para pendiri bangsa kita dulu itu menghadapi tantangan yang luar biasa besar. Gimana coba caranya menyatukan ribuan pulau, ratusan suku dan bahasa yang beda-beda di bawah satu bendera? Mereka butuh sebuah ideologi pemersatu yang benar-benar kuat. Nah, daripada bikin sesuatu yang baru dari nol, para pemimpin kita seperti Soekarno dan Muhammad Hatta itu jenius banget. Mereka justru melihat ke belakang. Mereka menggali lagi sejarah bangsa dan menemukan kembali harta karun ini dari Kitab Sutasoma. Mereka sadar semangat toleransi kuno ini pas banget buat tantangan zaman modern. Dan akhirnya momen bersejarah itu pun tiba.
Pada tahun 1951, lewat peraturan pemerintah, Bhinneka Tunggal Ika secara resmi ditetapkan sebagai semboyan negara kita dan selamanya terukir di lambang Garuda Pancasila. Jadi, setelah perjalanan panjang ini, apa sih yang bisa kita ambil? Apa makna warisan ini buat kita semua hari ini? Inilah inti dari semuanya. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan slogan yang baru dibikin pas abad ke-20. Ini adalah sebuah warisan pemikiran, sebuah kearifan yang akarnya nancep kuat di zaman Majapahit. Ini jadi bukti kalau gagasan persatuan dalam keberagaman itu udah jadi bagian dari DNA kita selama berabad-abad. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penting. Setelah kita tahu akarnya yang begitu dalam, sebuah warisan harmoni yang usianya 700 tahun, gimana caranya kita, sebagai generasi penerus, akan memakai kearifan kuno ini untuk membentuk masa depan Indonesia yang lebih kuat dan lebih bersatu lagi?